Kita bikin olahan roti tawar lagi, tapi kali ini yang versi pedas ya teman-teman. Siapkan 10-15 buah cabai merah keriting seperti ini. Kalau misalkan kalian tidak suka pedas, untuk cabenya ini boleh dikurangi. Cabenya tangkainya kita buang dan kita patah-patahkan menjadi beberapa bagian seperti ini. Tambahkan 4 siung bawang putih. Lalu saya tambahkan juga sekitar 5 siung bawang merah. Semua bahan ini akan saya blender dulu atau dihaluskan. Siapkan pan, tuang secukupnya minyak sayur. Kemudian bumbu yang sudah kita haluskan tadi kita masukkan. Kita tumis bumbunya ini sampai benar-benar matang ya, supaya tanak dan juga tidak langu. Untuk penggunaan cabai merah keriting juga boleh diganti dengan cabai merah besar. Kalau misalkan kalian tidak suka pedas, untuk cabenya bisa di skip saja. Ini bumbunya sudah benar-benar matang dan tanak, kemudian kita tuang secukupnya air. Lalu bisa kita aduk-aduk sebentar. Bahan selanjutnya kita masukkan 1 bonggol jagung manis yang sudah disisir. Lalu tambahkan juga 1 batang wortel ukuran besar yang sudah dipotong dadu kecil-kecil. Bahan selanjutnya kita masukkan 6 batang sosis yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini. Semua bahan ini kita tumis sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Oh iya, jika tidak mau tekstur sosisnya menjadi lebih empuk, sebaiknya dimasukkan terakhir. Ini saya masukkan sedikit air lagi untuk mematangkan wortel dan juga jagungnya. Untuk seasoningnya ini saya pakai gula pasir. Kemudian tambahkan juga garam, lalu sedikit lada dan juga saya pakai kaldu bubuk ya, atau bisa juga pakai kaldu jamur. Supaya rasanya lebih mantap, ini saya tambahkan daun bawang dan juga daun seledri yang sudah dirajang. Kita masak sampai semua bahan ini matang dan juga sampai agak kering ya teman-teman, supaya nanti bahan isiannya ini tidak terlalu banyak. Ini sudah matang ya, selanjutnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan 10-15 lembar roti tawar seperti ini. Lalu bisa kita siapkan juga bahan isiannya tadi. Untuk bahan isiannya ini sudah dalam kondisi hangat ya. Ambil 1 lembar roti tawar, kemudian bisa kita beri bahan isiannya tadi. Untuk sedikit banyaknya bisa disesuaikan ya teman-teman. Langkah berikutnya di bagian atasnya bisa kita beri roti tawar lagi. Jadi hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk roti tawarnya juga boleh pakai yang roti tawar kupas ya, jadi bebas. Kalau mau dijadikan ide jualan, kita pakai roti tawar yang harganya lebih ekonomis ya. Semua roti tawarnya tadi sudah saya beri isian seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Siapkan wadah yang lebar, kemudian kita masukkan 12 sendok makan tepung terigu. Beri sedikit garam. Selanjutnya bisa kita beri secukupnya air. Jadi penggunaan airnya ini bisa disesuaikan sendiri ya. Untuk airnya kita masukkan sedikit demi sedikit dulu supaya nanti adonannya tidak terlalu encer. Bahan pencelupnya teksturnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Langkah selanjutnya kita siapkan tepung panir. Celupkan rotinya, kemudian segera kita balur-balurkan seperti ini. Ini tidak boleh terlalu lama karena kalau terlalu lama rotinya ini bisa lembek ya teman-teman dan sulit diangkat. Kalau sudah terbalurkan semuanya seperti ini bisa langsung kita angkat ya. Balurkan rotinya tadi ke tepung panir seperti ini, usahakan sampai menutupi semua bagian rotinya. Kalau adonannya tinggal sedikit, tidak perlu bikin lagi, jadi tinggal kita oles-oleskan saja seperti ini menggunakan sendok. Oleskan bahan pencelupnya ini sampai menutupi bagian rotinya. Selanjutnya bisa kita balurkan ke tepung panirnya tadi.
Ini rotinya sudah selesai saya balurkan ke tepung panir. Karena ini ukurannya terlalu besar, jadi satu roti ini akan saya bagi lagi menjadi 4 bagian. Ambil satu roti, kemudian kita potong seperti ini. Bisa kita lihat bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya satu potong ini saya bagi lagi menjadi 2 bagian. Jadi ini satu roti menghasilkan 4 bagian kue. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini, selanjutnya bisa kita celupkan lagi ke bahan pencelupnya tadi. Setelah dicelup, kemudian bisa kita balurkan ke tepung panirnya. Hasilnya kurang lebih seperti ini. Selain dicelupkan, bisa juga dioles-oleskan seperti ini ya teman-teman, supaya bahan isinya tidak keluar. Dalam satu resep tadi hasilnya lumayan banyak, dan untuk hasil kuenya juga ukurannya besar ya. Bisa dilihat sendiri satu kue ukurannya lumayan besar, dan ini bisa dijual kisaran 2000-an ya. Kue ini mau saya simpan di kulkas dulu supaya tepung panirnya benar-benar menempel sempurna. Ini sudah keluar dari kulkas, dan untuk tepung panirnya juga sudah merekat sempurna ya teman-teman, sudah siap untuk digoreng. Siapkan pan, tuang minyak secukupnya, kemudian kita panaskan minyaknya. Ini minyaknya sudah panas, kemudian bisa kita masukkan kuenya tadi. Untuk menggoreng kue ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama. Jadi untuk menggorengnya jangan ditinggal-tinggal ya, supaya tidak gosong. Kita goreng menggunakan api sedang saja ya teman-teman. Kalau warnanya sudah kecoklatan, kemudian bisa kita balik. Setelah di kedua sisi sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya bisa segera kita angkat. Ini kuenya bisa kita tiriskan dulu ya sebelum disajikan. Sisa kuenya tadi masih banyak ya, bisa juga dijadikan stok frozen food. Pastikan sebelum dikemas kuenya harus benar-benar dingin terlebih dahulu. Ini sisa kuenya tadi saya kemas menggunakan plastik kedap udara seperti ini. Kalau disimpan di freezer ini bisa awet sampai 1 bulan lebih. Jadi selain dijual matang, bisa juga dijual dalam bentuk frozen food seperti ini. Ini kuenya sudah dingin, kemudian bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Selain menggunakan mika, bisa juga ya menggunakan plastik OPP. Sebagai pelengkapnya beri saus sambal ataupun cabai rawit hijau seperti ini ya teman-teman. Untuk harga jualnya sendiri, satu kue bisa dijual 2000 sampai 3000-an ya. Jadi selain dikemas di dalam mika, bisa juga menggunakan plastik OPP seperti ini. Kalau dijual menggunakan plastik OPP, harga jualnya bisa lebih ekonomis. Untuk meningkatkan harga jualnya, bisa diberi stiker seperti ini ya teman-teman. Sekarang saya mau coba lihat bagian dalamnya. Jadi bagian dalam kuenya kurang lebih seperti ini. Dan ini pedasnya pas ya teman-teman, tidak terlalu pedas banget. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.